Bapa di surga, kami mau mendengarkan sabda. Berbicara ya Tuhan, kami siap ditaburi oleh firman. Tolong kami supaya segala keegoisan kami, pikiran-pikiran kami yang tidak selaras dengan firman-Mu, kami mau tundukkan. Biarlah firman Tuhan sajalah yang mengambil alih melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mendapat berkat melalui firman Tuhan pada hari ini. Firman ini bagaikan pedang bermata dua yang tajam kepada pembicara, tapi juga tajam kepada pendengar. Kami sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita menyapa dulu Cik Asi. Selamat datang. Tepuk tangan buat Cik Asi. Satu keputusan yang saya kira bagus. Jadi hampir 2021-2020 ya, saya menikah ya. 2020 ya. Jadi satu di Cirebon, satu di Depok. Nah, sekarang mereka sama-sama di Depok. Depok, Beji, ke Mekarsari itu paling sekitar 5 menit. Ya, mereka komitmen bersama dengan kita. Dan semoga si Asi juga nyaman dengan kita di sini. Di sini ada Paulina. Hanya semua baik-baik. Oke, saudara-saudara sekalian, saya sedang mengamalkan lagi. Ya, sepertinya Ibu Mary juga mau datang, tapi belum datang. Karena mulai sekolah minggu dan hubungi juga belum datang. Ya tidak mengapa. Saudara-saudara, kita juga perlu tepuk tangan buat Ibu Epi. Ibu Epi juga ini 3 bulan. Tapi daripada di Bekasi, tapi karena kondisi kaki Ibu Epi memang mengalami keretakan yang biasa kita doakan baik di jam doa maupun di malam minggu. Tapi Ibu Epi dan Pak Jaya hadir bersama dengan kita. Kalau Pak Jaya rajin doa, jam doa. Kalau ibadah minggu harus temani Ibu Epi di Bekasi katanya. Itu wajib Pak katanya. Oh siap. Ya, hari ini Ibu Epi di sini bersama dengan Pak Jaya. Nah, saudara sekali, komitmen mereka juga kemarin untuk beberapa teman-teman datang ke sana. Mereka ingin melayani bersama dengan Baptis Mekarsari. Kalau ini tepuk tangan yang mulia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memutuskan untuk menyampaikan tema pengharapan orang Kristen. Minggu yang lalu saya menyampaikan tentang berkat di tahun 2023. Hari ini saya mengajak saudara-saudara memikirkan tema ini, pengharapan orang Kristen, dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat dan ayat yang ke-13. Ajaran Rasul Paulus 2 ayat ini. Sebab segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran pada kita. Jadi kita Jemaat Mekarsari jadikan pelajaran. Ada pelajaran itu kita berpegang teguh pada pengharapan kita oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita, dengan segala damai sejahtera dalam iman kamu. Ini doa Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wah, saya baca ini berulang-ulang, saudara. Saya baca ini berulang-ulang, luar biasa, dalam sekali. Kalimat ini sangat dalam sekali. Ayat ini sangat dalam sekali. Keren banget ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, pengharapan, elpis dalam bahasa Yunani itu artinya pengharapan yang baik. Ada pengharapan yang negatif, ada juga. Gue doain lu celaka ya, itu juga ada kan? Ada dengar gitu ya? Gue sumpahin lu ya, ada juga ya. Ada juga pengharapan yang negatif. Tapi itu bukan elpis. Nah, itu bukan elpis. Ini penting sekali bagi orang Kristen. Terus makanya tema kita hari ini, ingat baik-baik, tema kita harusnya apa? Pengharapan orang Kristen. Jadi pengharapan yang negatif dan pengharapan yang baik. Pengharapan yang baik adalah elpis. Itu sebabnya kalau saudara-saudara mengerti tentang hati Tuhan dan sifat Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku mendatangkan kebaikan kepada kamu, bukan mendatangkan kecelakaan, supaya kamu memiliki hari depan yang baik. Itu hati Tuhan. Kalau saudara mau tahu tentang hati dan perasaan Tuhan, kebaikan yang ada dan pengharapan orang Kristen, pengharapan yang seperti ini, yang mengharapkan yang baik. Pengharapan itu sama seperti Saul. Saya kalau saudara perhatikan di sini, apa maksud tanda jangkar? Saudara mungkin bertanya, ini ada logo GGPI Makassar, tapi kok ada jangkar di samping? Saya kasih tahu, pengharapan itu juga di dalam budaya Yunani kuno, mereka mengibaratkan seperti Saul. Saul itu jangkar. Jadi kapal waktu dia berhenti di tengah laut, jangkarnya diturunkan ke bawah. Jangkarnya diturunkan ke bawah. Apa tujuannya? Walaupun ombak menggoyangkan kapal itu, tapi kapal itu tidak beranjak. Dia tetap tenang, dia tetap teguh meskipun badai ombak di tengah laut menghantam. Pengharapan, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Saya berdoa kepada Tuhan supaya ketika kita mempelajari tentang pengharapan ini, sebuah pengharapan terbaring dalam jiwa kita sebagai orang Kristen. Apa yang harus kita mengerti dari pengharapan orang Kristen? Lihat di bawah ini ribuan orang Makassar. Mereka mesti mengerti tentang pengharapan. Saudara kalau masih ingat, saya pernah khotbah di sini tentang pengharapan Alkitabiah dari ayat yang berbeda. Hari ini pengharapan orang Kristen dari Roma pasal 15 ayat 4 dan 13. Kita sebagai keluarga besar Baptis Mekarsari harus mengerti tentang pengharapan orang Kristen. Yang pertama, saudara, pengharapan kita berdasarkan atau pedomannya kita kitab suci. Bacain baik-baik, saya ulangi nih saudara. Ayat yang keempat, segala sesuatu ditulis dahulu untuk menjadi pelajaran bagi kita hari ini, tanggal 8 Januari 2023, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghimpunan dari kitab suci. Jadi saudara, dengan kata lain atau bahasa lain yang bisa memudahkan saudara untuk bisa mengerti ayat ini, saudara harus memejamkan mata sejenak, lalu kemudian, oh iya, ini bahasa bebas, silakan saudara. Saudara tidak harus terpaku dengan ayat ini, saudara harus tutup mata dan berkata, oh iya, dahulu sudah ditulis, dahulu sudah disampaikan bahwa pengharapan
kekuatan dan penghiburan sumbernya, pedomannya dari Alkitab. Karena itu sederhana sekali saya mau mengatakan kepada saudara hari ini, orang Kristen yang memiliki pengharapan pedomannya Alkitab, bukan pedomannya kepada Siddhartha Gautama, bukan pedomannya pada kitab-kitab sejarah lainnya atau kepada genderuwo begitu ya. Bukan, saudara. Jadi pedoman kita, saudara, kalau kita bicara hari ini pengharapan, penghiburan, kekuatan, saudara. Kalau kita bicara hari ini kitab suci telah memberitahu kepada kita pedomannya Alkitab, saudara. Itu sebabnya kita selalu berkata kembali kepada Alkitab, kembali kepada Alkitab. Bukan kata pendeta, saudara, bukan kata orang tua saya, tapi kata firman Tuhan. Nah, kalau kita menggunakan kata firman Tuhan, dalilnya sudah finish, tidak bisa lagi dibantah. Saudara membantah kitab suci, saudara hanya bidat, penyesat. Kitab suci adalah pedoman bagi kita. Karena itu saudara, kalau hari ini saya bicara pengharapan orang Kristen, pedomannya Alkitab. Setuju Bapak Ibu? Pedomannya Alkitab. Kepemilikan yang paling berharga dan bernilai dalam hati manusia atau dalam hidup manusia adalah bahwa kita memiliki pengharapan. Betapapun gelapnya, betapapun suramnya, betapapun sulitnya dan kerasnya jalan kita, saudara, akan ada hari esok. Amin Bapak. Dan hal yang membuat ini menjadi manis dan indah karena kita bersumberkan pengharapan kita pada Tuhan atau kepada Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di zaman Yunani ada filsafat-filsafat yang sangat terkenal. Ada misalnya yang saya catat di sini, saudara-saudara, ada 3 tokoh. Yaitu yang pertama itu ada Zeno. Zeno itu adalah seorang yang memunculkan filsafat Stoa, atau ada paham yang disebut dengan Stoisme. Kalau Stoa itu filsafatnya, kalau Stoisme itu berarti kelompok-kelompok orang yang sepaham dengan Zeno. Apa filsafatnya Zeno? 300 tahun sebelum Yesus dia memunculkan filsafat ini, yaitu menahan hawa nafsu sama dengan kalimatnya begini, kita menahan penderitaan, kita menahan diri dari berbagai pencobaan dan godaan dunia ini, sama seperti kita menahan nafsu kita. Sederhana sekali, saudara. Jadi dia menekankan kepada moral. Nah, kalau saudara baca bukunya Harun Hadiwijono, Iman Kristen, di situ kita dapat ada di dalam Jawa ini yang namanya suku kebatinan. Begitu ya dia, suku kebatinan itu perbuatan mereka jauh lebih baik daripada kita. Karena mereka sangat berhati-hati melakukan kesalahan setiap hari, saudara. Bahkan mereka begitu berhati-hati berbicara kepada seseorang, takut salah, saudara. Dalam berpikir pun mereka sebisa mungkin berpikir yang baik, saudara. Tapi kalau kita kadang-kadang ngomong dulu, nanti penyesalan belakangan. Kadang-kadang gitu. Atau mungkin kalau itu salah pun, apa nanti minta apa? Wah, itu orang Kristen kadang-kadang. Makanya saya bilang kadang-kadang orang-orang kebatinan itu lebih baik daripada orang Kristen. Bicara baik ya, tidak bicara selamat, tidak bicara selamat. Tapi saudara, artinya apa? Berdasarkan paham Stoisme, penekanan kepada moral, kehati-hatian dalam hidup, kehati-hatian dalam bertindak. Tapi saudara tahu, Zeno mati karena bunuh diri. Yang kedua, Seneca hidup sejaman dengan Paulus. Dia juga orang filsuf, saudara. Dia orang pintar.
dia sama zamannya dengan Rasul Paulus pada abad pertama. Dia penulis yang terkenal, syair-syair, banyak karya-karyanya yang luar biasa. Tapi kepandaiannya tidak cukup memadai. Dia juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Satu lagi, Pacorus. Ini juga seorang filsuf, saudara. Pintar juga, saudara. Zamannya sama abad pertama, saudara. Dia juga seorang yang pandai sekali, luar biasa cerdas. Tapi dia juga bunuh diri. Apa maksudnya? Ternyata ilmu dan pengetahuan kita tidak cukup memadai dalam memberikan suatu pengharapan dalam hidup kita. Berbeda sekali dengan pengharapan orang Kristen, Bapak Ibu dan saudara. Itulah sebabnya dikatakan di sini, saudara. Mengapa ilmu tidak pernah dapat mengalahkan kepercayaan? Mengapa ilmu tidak dapat mengalahkan iman? Pengharapan. Ada satu contoh, saudara. Seorang anak, dia kakinya mengalami cacat dari kecil. Dia mau naik bus. Di atas bus sudah ada seorang pria yang sedang membaca Quran. Dekati. Lalu anak ini yang cacat ini, dia memberhentikan bus. Dia panggil, Pak Kondektur, tolong bantu saya. Dia mau naik, tapi karena kondisi kakinya yang mengalami gangguan dari sejak kecil, dia minta tolong, Pak Kondektur, tolong bantu saya. Pak Kondektur membantu dia. Waktu dia dipanggil Pak Kondektur, pria yang baca Quran ini menurunkan Qurannya dan melihat anak ini. Dia dengan sukacita memanggil Pak Kondektur sambil tersenyum. Pak Kondektur membantu menaikkan dan mendudukkan di samping Bapak yang baca Quran ini. Dan anak kecil yang cacat ini, dia berkata, terima kasih Pak Kondektur, karena dengan ceria. Pria yang baca Quran ini bertanya-tanya dalam hatinya. Lalu kemudian dia langsung berkata kepada anak, nah, saya lihat kamu sangat ceria dan bergembira. Oh iya, Pak. Kenapa kamu begitu ceria pada keadaanmu seperti ini? Dia bilang, ayah saya mengajarkan Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik, dan saya bersyukur untuk yang baik. Oh ya, kata pria yang baca Quran, ya kagum dengan anaknya. Seorang anak yang cacat, pria yang baca Quran yang normal ini belum sampai pengetahuannya. Anak yang cacat ini dia tahu betapapun cacat dan keadaannya hari ini, dia tetap membuka ruang Tuhan baik dalam hidup dia. Lalu kemudian dia bilang, oh ya Pak, anak ini sautnya lagi ayah saya pernah mengatakan, suatu saat saya akan sembuh. Oh, kata pria. Ayah saya mengatakan, suatu saat saya pasti akan sembuh. Suatu saat saya tidak seperti ini lagi. Suatu saat saya akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang tidak cacat lagi, yaitu tubuh kemuliaan. Saudara-saudara, waktu saya membaca ayat ini saya menangis, saudara. Saya menangis di meja, saya baca dari ilustrasi luar biasa. Inilah yang disebut dengan pengharapan orang Kristen, saudara. Ini yang disebut dengan pengharapan orang Kristen. Jadi dia mesti menatap ke depan, jauh ke depan bahwa hidup dia yang hari ini belum apa-apa. Ada pengharapan, ada kehidupan, ada keabadian di mana dia tertapak dan ratap, saudara. Di sana tidak ada tangisan, di sana ada kebahagiaan, kehidupan damai bersama dengan Tuhan. Dan orang sering terlena dengan pengharapan yang semu, saudara, dengan kehidupan sesaat, saudara. Dia lupa kalau ada pengharapan orang Kristen, pengharapan teologi seperti anak ini, saudara. Dia
berdasarkan nasihat kitab suci dari ayatnya yang baik ini, saudara, bahwa suatu saat nanti kamu tidak akan seperti ini. Kamu akan sembuh dan kamu akan mengenakan tubuh yang baru yang diberikan oleh Tuhan, yaitu tubuh kemuliaan. Dan hiburan dan bahasa ini, bahasa suci dari ayat ini, membuat anak ini menjalani hidupnya dengan senyum dan sukacita. Karena banyak di antara kita, karena faktor ekonomi, karena faktor sakit penyakit, kita menjadi cemberut, kita menjadi murung, seperti hilang pengharapan, menjadi putus asa karena menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi kelakuan anak-anak, menghadapi pekerjaan, saudara-saudara. Kemudian kita menjadi putus asa, hilang pengharapan, saudara. Hari ini kita mesti evaluasi kembali. Pengharapan kita harus berdasarkan kitab suci. Satu lagi ilustrasi. Sebenarnya satu kali sudah cukup, tapi saya tambah satu lagi karena ini sudah memang penting juga. Seorang anak juga. Ini ilustrasinya menarik. Papa ajak anaknya ke hutan. Ini lagi juga papanya bukannya ajak ke Cibol di sana, diajak ke hutan. Ajak ke hutan lalu kemudian tiba-tiba tanpa sengaja karena dia bermain, dia terperosok jatuh di tebing jurang. Jatuh di tebing jurang. Untung juga anaknya langsung cekatan, tak. Dia langsung pegang satu akar pohon di tebing itu. Papanya berusaha untuk meraih anak itu. Anaknya berkata, "Papa tolong, Papa tolong." Nah, anaknya bilang, "Anakku, Papa pasti tolong, Papa pasti tolong. Tenang anakku, yang kuat anakku." Dia berusaha meraih dan dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari alat bantu untuk bisa menarik anaknya ini. Nah, anaknya ini terus berteriak, "Papa tolong saya, Papa tolong saya." Mereka hanya berdua. Lalu kemudian Papa ini bilang kepada anaknya, "Nah, di sekitar Bapak ini tidak ada alat bantu yang memadai untuk menarikmu. Tunggu aku, Papa akan kembali. Tunggu yang kuat." Lalu kemudian dia pergi mencari kayu dan tali yang panjang. Dia meninggalkan anaknya dan dia lari. Beberapa menit anak melihat ke bibir tebing itu, dia tidak melihat bapaknya. Dia tidak melihat suara dari ayahnya. Saudara, dia mulai ketakutan. Dia mulai putus asa. Harapannya mulai kendor. Saudara, dia mulai kemana papa dan dia berteriak sekencang-kencangnya. Tidak terdengar suara papanya. Saudara, beberapa saat kemudian papanya datang. Nah, terima talinya. Dia buang talinya supaya anaknya tangkap. Dia menoleh di ranting atau akar yang ditangkap anaknya. Tidak ada lagi anaknya di situ. Dia menolehkan ke bawah, menjauhkan pandangannya. Dia melihat anaknya sudah hancur di bawah, di dasar. Dikatakan anaknya mati bukan karena papa tidak tolong. Saudara mesti paham. Anaknya melepaskan genggaman bukan karena papanya tidak mengasihinya, bukan karena papanya tidak ada usaha, tapi lebih kepada anak ini tidak kuat. Anak ini mulai putus asa, tidak mendengar suara ayahnya. Saudara, lalu kemudian dia melepaskan genggamannya. Pengharapan penting sekali. Seringkali saudara-saudara kita diperhadapkan pada suatu keputusan di mana mungkin kita merasa seolah-olah tidak lagi ada pertolongan. Jangan lupa Allah tetap setia. Alami saudara, Allah menolong saudara dan tidak pernah terdiam. Firman Tuhan berkata dia tidak tertidur, dia tetap berjaga untuk saya dan saudara-saudara. Tapi lebih sering kita yang mudah putus asa. Kemanusiaan dan manusiawinya kita lebih dominan. Pikiran kita yang terbatas dan kerdil ini lebih menguasai kita sehingga apa? Kita jatuh, kita gagal, kita terpuruk, kita bahkan mati. Bukan karena tidak ada uang, bukan karena tidak ada modal. Saudara,
bukan karena tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak ada teman, saudara, tapi lebih kepada kita tidak punya pengharapan. Nah, kita punya itu. Saya yakin kita akan tetap tegak, saut, jangkar di tengah laut yang bisa menenangkan kapal. Yang kedua, yang harus kita mengerti, selain kitab suci pedoman, firman Tuhan di ayat 13. Ayat 13 dengan apa Bapak Ibu? Semoga Allah sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan. Kalau tadi semua ditulis, pengharapan, penghiburan dan kekuatan ditulis. Karena kata ditulis berarti bicara kitab suci. Tapi kalau bicara tentang poin yang ini adalah sumber pengharapan, bicara tentang pribadi, bicara tentang pribadi. Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ini ada kata benda yang luar biasa. Soalnya kalau lihat kata sukacita mungkin akan berkata, oh ini kata sifat. Bukan. Ini kata benda. Saya bukan tahu sebentar. Sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita, damai sejahtera, dan iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ini yang kedua, yang harus dimengerti oleh keluarga besar Baptis Makassar. Yang pertama tadi, pedoman pengharapan kita dari mana? Kitab suci, Alkitab. Yang kedua, sumber pengharapan kita dari mana? Dari Allah. Roma 15 ayat 13. Perhatikan ini. Saya sengaja membuat gambar ini. Mungkin tidak terlalu sempurna, tapi inilah yang mau saya jelaskan. Sukacita itu adalah Allah. Kata benda. Kata benda. Damai sejahtera juga kata benda. Tapi kok genetik, maksudnya apa itu Pak? Genetik. Kata benda menjelaskan kepemilikan. Menjelaskan tentang kepemilikan itu berarti kalau firman Tuhan berkata Allah sumber pengharapan yang memberikan kepadamu, kepadaku sukacita, berarti dia pribadi, dia seorang, saudara-saudara, dia individu yang adalah sumber pengharapan itu di dalam diriku, di dalam dirimu, di dalam diri kita. Di sana ada Tuhan, di sana ada sukacita. Ya, sukacita milik siapa? Milik orang yang percaya Tuhan. Kenapa saudara? Damai sejahtera milik siapa? Saudara, milik orang yang percaya Tuhan. Ini bukan kata sifat, tapi miliki Tuhan, miliki sukacita. Miliki Tuhan, miliki damai sejahtera. Itu kira-kira selesai untuk 2 hal. Lalu bagaimana dengan iman? Ini agak berbeda. Ini iman dia agak berbeda. Berbedanya di mana? Dia kata kerja indikatif, infinitif, present, aktif. Jadi maksudnya gimana Pak? Saya bantu saudara. Modus infinitif adalah kata benda yang berubah menjadi kata kerja. Karena itu dia bilang begini, saudara. Saya catat sih pada. Jadi modus infinitif adalah kata benda yang bersifat kata kerja. Infinitif dapat dipakai untuk menyatakan suatu tujuan, hasil dari suatu tindakan. Dia juga bisa menjadi objek, tapi juga bisa menjadi subjek. Saya kembali ke sini. Kenapa saya menekankan yang harus dimengerti oleh kita? Tuhan sumber pengharapan kita. Tuhan sumber pengharapan. Yang mau dicari manusia di dunia ini apa sih? Sukacita, damai sejahtera. Kalau uang, soal punya uang, kalau soal tidak punya sukacita untuk apa? Setuju Bapak Ibu? Soal punya uang, soal punya harta di mana-mana, soal tidak punya damai sejahtera. Saya punya kesaksian. Ini bukan kesaksian pribadi.
kesaksian seseorang. Dia bilang, dia punya menantu. Dia punya menantu. Menantunya sudah punya anak. Mamanya mau menggendong anak cucunya. Anaknya nggak mau kasih. Mamanya, mertuanya siapkan bubur. Anaknya, menantunya lagi. Dia buang buburnya, dia kasih bubur yang dia masak sendiri. Menantunya cerita ke tetangga-tetangga, mertua saya kayaknya lama. Hari demi hari begitu saudara, dan akhirnya ibu ini makin hari makin kurus, dia sangat tertekan. Dia punya rumah, dia punya kendaraan, dia punya harta, dia punya tanah, makin hari makin kurus. Jawabannya jelas. Uang kita, harta kita, kalau tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, engkau akan tersiksa dengan barang-barang. Lalu bagaimana? Hari ini dapat jawaban. Tuhan sumber pengharapan kita. Amin. Katakan, agak kasar begini, nggak apa-apa ya pada itu ya. Kasar. Tuhan sumber pengharapan. Tuhan sumber pengharapanku. Yang terakhir, jaminan. Kita baca ulang lagi supaya tahu poin ini dari mana. Baca ulang. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wah, luar biasa. Saya menyebutnya sebagai jaminan kekuatan Roh Kudus. Ini mungkin tulisannya agak kecil, tapi artinya saya jelaskan. Dunamis, Roh Kudus itu dunamis, yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan dan memberikan kekuatan. Kemarin di Natal KPW Yohanes, saya menyampaikan Yohanes 10 ayat 10b. Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dikontraskan dengan pencuri. Kalau pencuri datang, dia merugikan. Ya? Tapi Yesus datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya bilang sama kelompok pembinaan warga KPW Lukas, ini ayat keren banget. Waktu saya baca ayat ini, saya juga geleng-geleng kepala. Ini luar biasa. Karena apa? Kata hidup yang dipakai situ soe, artinya hidup kekal. Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup kekal, karena misinya adalah juru selamat. Tapi jangan lupa supaya mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bukan soe, tapi ini bios. Ini bicara tentang kehidupan di dalam dunia ini. Percayamu kepada Tuhan menyebabkan nanti engkau masuk surga. Amin. Pasti surga. Tapi hari ini kan kita masih di Mekarsari, perlu makan kan? Ya, perlu makan, perlu pekerjaan, perlu teman yang baik, saudara. Kita perlu pasangan yang baik, saudara. Kita perlu semua hal yang baik, dan Tuhan bilang, saudara, aku datang untuk kebutuhan-kebutuhan itu, saudara. Aku datang bukan hanya supaya nanti kalau aku meninggal masuk surga. Itu nanti, jangan meninggal dulu, saudara. Ya, tetap dulu di Mekarsari ini. Amin. Iya, saudara. Bila perlu saya duluan, saudara. Iya. Bicara kalau kita kan. Tunggu 80 tahun. Iya.
Itu berarti kalau 80 tahun pada mitos 164 tahun. Saudara-saudara, Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan hanya supaya kita memperoleh hidup kekal, tapi di dunia ini kita berkelimpahan penyertaan Roh Kudus, jaminan kekuatan Roh Kudus. Ini perannya, saudara. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini garansi penyertaan Roh Kudus. Saudara bekerja di rumah tangga, saudara bekerja di kantor, saudara bekerja di bengkel, di mana saja, di klinik, bagi yang dokter, saudara, perlu kekuatan Roh Kudus. Saudara, ada mantan bupati datang ke pastori beberapa hari yang lalu. Dia bilang, saya baru tindakan Pak Dokter Terawan 68 juta dicuci otaknya, masukkan selai dari sini, dicuci otaknya. Dia bilang begitu melakukan itu, matanya langsung terang, semua penglihatannya terang. Nah, saya juga pikir-pikir, mau juga, tapi 68 jutanya menjadi masalah. Ada yang apa? Di ruangnya Dokter Terawan, musik rohani terus di ruangnya, saudara. Oh, cukup mengkonfirmasi bagi saudara dan saya bahwa Dokter Terawan yang hebat juga, dia mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Ini penting sekali, saudara. Kepintaran ilmu itu, saudara, tidak bisa mengalahkan keyakinan dan pengharapan. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Roh Kudus yang dipasok dalam diri saudara akan menolong saudara untuk sukses tahun ini. Amin. Akan menolong saudara memberikan solusi jalan keluar dalam usaha saudara. Amin. Akan membantu saudara untuk tetap tegar dan kuat menghadapi tantangan hidup ini. Amin. Berkat kita bukan bergantung dari tinggi-tingginya dolar. Berkat kita bukan bergantung dari situasi ekonomi dunia ini. Tidak. Berkat kita bergantung dari pengharapanmu kepada Tuhan. Pengharapan orang beriman dan harapan orang Kristen. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri bersama. Menyanyikan Tuhan.